Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Rinova Naila Sasabila dari NIM 082. Saya Naufal Arsyad dari NIM 075. Saya Lesdiani Putri Fadila dari NIM 072. Saya Salsabila Nur Fadilah dari NIM 087. Saya Alia Zeta Syakira dari NIM 063. Di sini kami akan membuat video pembelajaran tentang pilah sampah yang ada di Kampung Pilah Sampah, Desa Kalipancur, Kecamatan Ngalian. Sebelumnya Ibu, kami perkenalkan kami dari mahasiswa Universitas Negeri Semarang dari Prodi Pendidikan Biologi angkatan 24 atau semester 1. Nah, di sini izinkan kami untuk wawancarai Ibu sebagai pemilik tempat pengolahan sampah yang ada di Kampung Pilah Sampah di Kecamatan Ngalian ini. Kondisi umum TPS ini, kondisi umum TPS tempat pemilihan sampah di sini. Apakah ada mesinnya, mesin pengolahan sampah? Ada Mbak. Ada. Mesin penggiling itu plastik. Penggiling plastik seperti itu. Oke. Kayak apa ya? Botol sampo, terus kayak ini kayak gini. Oh itu digiling. Oh. Berarti ada tempat area pemilihan sampahnya terlebih dahulu. Ya, ada yang ngepet. Oh. Ya, pekerjaannya. Oh, ada pekerjanya. Nah, nanti kita kerjain dulu. Barang. Oh seperti itu. Oke, jadi ada apa fasilitasnya ya? Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana proses pemilihan sampah dilakukan? Apakah secara manual atau memakai mesin, Bu? Proses pemilihan sampah itu kita dari pemulung, Mbak. Pemulung juga ada, dari lapak juga ada. Nanti kita itu kasih orang pemborong tempat saya. Nanti bilang sedihnya sendiri, nanti ada ikut A, B, C. Berarti ini menggunakan manual kayak dipilah satu-satu gitu atau menggunakan mesin? Pertama manual dulu Mbak, kan jenisnya beda-beda. Misal ada jenis namanya PP, ada namanya Buing, itu kan bisa dulu. Nanti kalau sudah selesai nanti kita ganti. Untuk pertanyaan selanjutnya, mungkin apakah ada kendala gitu ya, Bu? Pada proses pemilihan sampah di tempat pemilihan sampah Kendala itu masih ada Mbak, misal mesin kita rusak, apa tidak ada yang masuk kerja. Berarti kendala yang sering dialami itu masih rusak Iya, sama ada tenaga nggak masuk, nggak masuk kerja, itu kan kendala Mbak lah itu. untuk Sama misal kurang modal juga kendala juga. Ada kirim kita biaya kurang ya itu masuk kendala. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada kerjasama dengan pihak lain seperti pemulung atau industri daur sampah dalam pengolahan sampah di Ini sisanya pribadi Mbak, pribadi. Jadi tidak ada kerjasama antara. Ya, kalau pemulungan aku beli itu dari dia. Misal kalau pabrik mau kirim aku beli juga. Jadi intinya pribadi. Pertanyaan selanjutnya itu apa harapan Ibu ke depannya buat TPS ini selanjutnya? Harapan saya ke depannya ya inginnya sih pemulung bisa mandiri. Misal kayak dulu kan memang nggak langsung kita langsung beli kan nggak Mbak, jadi kayak ini enggak dari bawah dulu. Misal kita dulunya nyari-nyari, tralinya berkembang, pingin maju, pulang ke sini gitu. Kedepannya tuh pinginnya pemulung tuh bisa kayak saya gitu loh, bisa beli sendiri, bisa ya intinya kayak Mandiri gitu ya? intinya kayak gitu. Tempat pengolahan sampah ini udah berapa lama gitu didirikan? Lama sekali sih Mbak. Mas sekali ya? Bayi Masih bayi. sekarang sudah punya anak Iya. ada 30 tahun. 30 tahunan. Oh, oke. Jadi kita nggak langsung jadi enak tuh udah dari awal kan. Ya dulu ikut orang, terus lama-lama pingin berkembang, pingin pulang dewe. Iya, Jadi kayak gitu. Oh, Dari kerja tuh Mbak, awalnya kerja ikut ikut tanah. Lama-lama berkembang, bapaknya pingin mandiri, punya modal, buka sendiri. buka sendiri Awalnya dari kosong dari. Oh. Iya, bagus. Mungkin itu saja, Bu, pertanyaan dari
kami. Mungkin apabila ada salah kata dari kami mohon maaf Ibu. Terima kasih juga sudah mengizinkan kami untuk mewawancarai Iya. sebagai pemilik tempat pemilahan sampah yang ada di kampung Pulau Sampah ini. Terima kasih ya Bu sebelumnya. Terima kasih Bu. Ini adalah kondisi tempat pemilahan sampah di Kampung Pilah Sampah Desa Kalipancur, Kecamatan Ngalian. Di sini setiap sampah memiliki perjalanannya sendiri. Sampah organik diolah menjadi kompos yang kaya nutrisi, sementara sampah organik seperti plastik dan kertas dipilah untuk didaur ulang. Setiap langkah dalam proses ini, dari pemilahan manual hingga pengolahan mekanis, memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian lingkungan. Berikut adalah video pembelajaran dari kelompok 6. Kita sekarang lagi ada pembelajaran mengenai sampah. Nah, sekarang kita ada di tempat pemilihan sampah. Sekarang saya mau mengajar mengenai sampah dan jenis-jenis sampah. Nah, satu kata apa sih yang kalian terpikirkan tentang sampah itu? Apa coba? Bau. Jadi sampah itu harus memiliki perhatian khusus untuk kita gitu. Karena walaupun sampah barang yang sepele tapi harus diperhatikan secara khusus kan. Nah, karena itu sebenarnya manusia itu tidak bisa terlepas dari sampah karena kita sendiri kan yang menciptakan sampah tersebut. Nah, oleh karena itu ada jenis-jenis sampah yang kita harus pelajari. Yang pertama itu kan ada sampah organik, sampah anorganik, dan B3. Ada yang tahu nggak sampah organik itu apa? Sampah organik itu kayak daun. Iya, betul. Nah, sampah organik itu adalah sampah-sampah yang dari sisa-sisa makanan seperti itu, seperti daun tadi, terus sisa-sisa nasi dan yang lainnya yang bisa tertanam di tanah gitu ya. Terus sampah anorganik, anorganik itu kan sampah-sampah seperti plastik yang sangat tidak bisa diuraikan seperti itu. Sampah-sampah anorganik itu sangat sulit diuraikan, bahkan mungkin bisa bertahun-tahun untuk menguraikan sampah tersebut. Terus selanjutnya sampah B3. Nah, sampah B3 itu adalah sampah-sampah yang beracun, di mana sampah-sampah tersebut berbahaya. Nah, kalian pasti tidak asing dengan 3 kata tersebut kan, organik, anorganik, dan B3. Karena kita juga sering melihat tong sampah itu yang udah ada tulisannya organik, anorganik, sama B3 kan. Nah, dari itu kita harus selalu memilih-milih sampah gitu. Seperti halnya membuang sampah tidak sembarangan, mengikuti peraturan. Kayak kalau kita melihat tong sampah yang ada tulisannya seperti itu, kita membuangnya sesuai dengan tulisan seperti itu. Nah, dari anak-anak ini setelah saya menjelaskan tadi, apakah ada pertanyaan yang ingin anak-anak sampaikan? Perkenalkan nama saya Novel. Saya ingin bertanya sebutkan contoh-contoh sampah berbahaya dan non berbahaya. Pertanyaan yang bagus, Novel. Nah, contoh-contoh sampah berbahaya dan non berbahaya. Yang berbahaya itu sampah B3 tadi, sampah beracun seperti dari bahan-bahan kimia, terus sampah dari laboratorium, sampah dari bahan beracun sekuler, seperti besi, Pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang pemilahan sampah ya. Sebelumnya kita tuh kalau di sekolah kan di depan kelas itu pasti ada tong sampah. Nah, tong sampahnya kan pasti warnanya beda-beda kan. Ada yang warna hijau, ada yang warna kuning, dan juga ada yang warna merah. Betul. Nah, itu adalah salah satu cara dalam kita melakukan pemilahan sampah. Jadi kita tuh dianjurkan untuk membuang sampah sesuai dengan jenisnya. Misal yang warna hijau itu untuk sisa bahan organik.
Kayak contohnya daun atau sisa-sisa makanan. Terus kemudian yang kuning itu digunakan untuk membuang kayak sampah plastik, terus botol plastik seperti itu. Nah, yang merah itu digunakan untuk bahan B3 atau bahan berbahaya. Nah, sebenarnya apa sih pemilahan sampah sendiri? Pemilahan sampah sendiri adalah proses di mana kita memisahkan antara sampah dengan jenis sampah yang lainnya gitu. Nah, kenapa sih kita harus melakukan pemilahan sampah? Itu karena agar lingkungan kita bersih. Sampah yang tidak tertata dengan baik itu akan menimbulkan penumpukan dan akan menjadikan sarang nyamuk dan bibit penyakit gitu. Terus agar sampah juga bisa didaur ulang sesuai dengan jenisnya. Misal sampah kertas itu bisa didaur ulang menjadi kertas baru tanpa melibatkan bahan baku baru. Terus kemudian sampah organik bisa digunakan untuk pupuk kompos seperti itu. Ya, materinya segitu aja. Apa ada pertanyaan? Saya Bu. Saya Rinova Bu, mau tanya, kenapa sih Bu kayak pemilahan sampah gitu yang tadi Ibu jelasin tuh dapat mengurangi dampak lingkungan, Bu? Terima kasih. Ya, mengapa pemilahan sampah dapat mengurangi dampak lingkungan? Itu karena dengan kita memilah sampah itu kita dapat mengelola sampah secara lebih efektif dan mengurangi volume sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Caranya yaitu seperti tadi, sampah akan diolah menjadi bahan baku baru, kemudian dan dengan seperti itu kita dapat mengurangi pencemaran. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi di sini Bapak akan menjelaskan tentang bagaimana sih cara memilih sampah dalam rumah. Nah, tujuannya apa sih? Tujuannya agar sampah menjadi bentuk yang lebih stabil dan tidak mencemari lingkungan, serta jumlah sampah tidak membebani TPA. Nah, pertama-tama yang harus kalian lakukan dalam memilah sampah di rumah adalah yang pertama, yang paling penting adalah kalian harus bisa membedakan mana sampah organik dan anorganik. Nah, yang dimaksud sampah organik dan anorganik itu apa sih? Yang pertama, sampah organik adalah sampah yang mudah terurai. Seperti apa sih contohnya? Nah, seperti sisa makanan, daun, bahan yang dapat terurai serta secara mudah. Sampah-sampah ini menjadi pakan untuk mikroorganisme pengurai. Dan yang kedua adalah sampah anorganik. Sampah anorganik adalah sampah yang susah terurai secara alami. Contohnya apa sih? Seperti plastik, logam, kaca, dan sampah-sampah ini tidak dapat terurai secara alami. Nah, apa sih tujuan dari pemilahan sampah organik dan anorganik itu? Yang pertama, menjaga lingkungan. Yang kedua, mengurangi pencemaran udara. Yang ketiga, mengurangi penumpukan sampah. Dan yang keempat, memudahkan pengolahan kembali. Dan yang kelima, mengurangi beban TPA. Nah, materi itu yang bisa saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Saya mau tanya Pak. Saya Rinova Pak, mau tanya gimana sih Pak caranya cara terbaik untuk memisahkan sampah yang ada di rumah, karena sampah di rumah saya tuh banyak banget nih Pak. Itu gimana sih Pak cara terbaiknya? Jadi jawabannya yang pertama, sediakan tempat sampah yang terpisah. Yang kedua, pisahkan sesuai jenisnya. Dan yang ketiga, bilas dan keringkan sampah. Yang keempat, kelola sampah berbahaya secara terpisah. Dan yang kelima, daur ulang barang yang rusak. Nah, kali ini Ibu akan menjelaskan tentang pengelolaan sampah yang ada di masyarakat. Nah, di sini tuh ada yang pernah tahu nggak sih apa itu bank sampah, atau ada yang pernah dengar? Nggak tahu Bu, apa itu? Aku kurang tahu Bu. Bank sampah itu adalah tempat di mana masyarakat tuh mengumpulkan sampah. Nanti sampahnya tuh diganti atau diperuangkan dengan barang atau uang. Nah, seperti halnya di sekolah juga ada bank sampah kan. Nah, itu tuh konsepnya tuh sama dengan bank sampah yang di masyarakat. Jadi sama-sama dikumpulkan, nanti diperuangkan, atau biasanya di sekolah juga ditabung dulu, nanti ada tabung di bank sampah juga. Nah, tempat sendiri itu warga juga diajarkan untuk memilah sampah antara
adanya bank sampah ini, sampah tuh jadi terkemas rapi gitu loh, jadi sapi tidak berserakan gitu. Mungkin materi yang disampaikan bisa saja, apakah ada yang bisa nambah? Apa sih contoh program pembuangan sampah yang ada di masyarakat itu? Maka saya akan menjawab dari peneliti kita ya. Nah, program pengelolaan sampah tadi juga bank sampah itu yang Ibu jelaskan tadi juga termasuk dalam program pengelolaan sampah yang ada di masyarakat. Nah, yang kedua tuh ada kompos rumah tangga. Jadi seperti bank sampah juga, cuman yang dikumpulkan tuh hanya anorganik. Jadi yang organik, maksud saya organik seperti kulit buah, kulit sayur, seperti itu dijadikan satu, nanti dibuat kompos untuk tanaman seperti itu. Mungkin itu saja ya hal yang dapat disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ibu mau mengisi materi tentang dampak negatif sampah yang dikelola dengan kurang baik. Nah, Ibu mulai sekarang ya. Berbagai dampak yang saat ini kita bisa lihat dan bahkan rasakan akibat sampah yang tidak dikelola dengan baik itu bisa membuat semua sampah di sekitar lingkungan menjadi tidak baik, seperti buang sampah sembarangan, terus kurangnya menjadi masalah kesehatan itu seperti dapat dikembangkan serangga, terus menjadi penyakit, terus menyebabkan banjir. Terus jika banjir itu sampah bisa tersumbat di air dan menyebabkan banjir dan bisa mengurangi apa ya, kayak merusak lingkungan gitu loh. Terus selanjutnya yaitu penurunan estetika lingkungan hidup, seperti kayak lingkungan ini jadi lebih kotor, kurang rapi gitu. Nah, dari materi yang disampaikan, apakah ada yang ditanyakan? Saya mau tanya dulu. Pertanyaannya, bagaimana cara kita bisa mengurangi dampak negatif di lingkungan sekitar kita? Nah, Ibu langsung jawab ya. Dengan cara pisahkan sampah yang lain seperti sampah rumah tangga dengan sampah yang lainnya, terus hindari buang sampah ke tempat sampah atau ke saluran air, terus gunakan alternatif produk yang ramah lingkungan. Apakah ada? Nah, itu tadi video pembelajaran dan observasi tentang tempat pemilahan sampah yang ada di Tanda Pilah Sampah di Desa Kalipancur, Kecamatan Ngalian, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. Apabila ada salah kata dari kelompok kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini bisa beli rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak. Ya, aja. Iya. Nah, ini udah selesai ya guys. Singkat ya Bu ya. Jadi